Shalom, selamat pagi untuk seluruh anak-anak ibu. Kembali lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan masuk ke pelajaran kita yang kelima. Nah, sebelum kita belajar, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur atas kasih-Mu yang masih kami rasakan sampai hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau belajar. Berkati kami, berikan kesehatan, kepintaran, supaya kami dapat belajar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan masuk ke materi kita yang kelima, pelajaran kelima tentang Allah penyelamatku. Sekali lagi, Allah penyelamatku ya. Jadi kita akan membahas tentang pribadi Allah ya sebagai penyelamat ya. Nah, yang akan membantu kita dalam memahami materi ini, kita akan belajar dari kitab Daniel pasal 3 ya. Nah, tujuan kita mempelajari materi ini adalah yang pertama, supaya kamu dapat menjelaskan arti penyelamat dan siapa yang dimaksud penyelamat ya, menuju kepada orangnya ya, pribadinya. Yang kedua, supaya kamu dapat menyebutkan alasan mengapa manusia membutuhkan penyelamat. Yang ketiga, supaya kamu dapat menghayati perlunya juru selamat dengan menyanyikan lagu rohani dan menulis pesan atau makna lagu tersebut. Yang keempat, supaya kamu dapat menyatakan tekad hidup sebagai orang percaya yang penuh dengan dosa yang sudah diselamatkan dengan membuat doa atau puisi atau proyek bersama ya. Nah, pelajaran kelima ini merupakan lanjutan dari pelajaran kita yang pertama sampai dengan keempat ya. Dimulai dari pelajaran pertama tentang mengapa manusia berdosa ya, kita membahas tentang awal kejatuhan manusia ke dalam dosa di sana. Yang kedua, bagaimana dampak dosa. Yang ketiga, kemudian Allah mengasihi dunia, dan yang keempat tentang arti bertobat ya. Jadi kita berjalan maju membahas materi ini ya. Dan pelajaran kelima ini merupakan inti dari pelajaran kita selama di kelas 5 ya, yang membahas tentang Allah penyelamat umat manusia ya. Pelajaran ini, materi ini penting untuk kita pelajari agar kita memahami bahwa keselamatan itu hanyalah datang dari Allah ya. Kita akan diberi pemahaman bahwa setiap orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Allah pasti diselamatkan. Allah memberi jaminan keselamatan yang pasti bagi umat manusia ya. Nah, kita akan membaca ya cerita dari Daniel pasal 3 ya, dalam bentuk cerita yang sederhana ya. Mari kita simak baik-baik ya. Suatu hari, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung dari emas yang tinggi. Lalu ia mengirim utusan ke seluruh penjuru negerinya. Ia memerintahkan semua rakyatnya datang ke tempat patung itu. Wow, ini patung emasnya ya. Patung emas Raja Nebukadnezar sendiri ya. Daniel tidak harus pergi, namun ketiga sahabatnya, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego harus pergi. Ramai sekali orang berdiri di depan patung itu. Utusan raja berseru kepada mereka, "Raja memerintahkan kamu semua berlutut di depan patung itu dan menyembahnya. Jika kamu tidak sujud kepada patung itu, raja akan melemparkanmu ke dalam perapian yang menyala-nyala." Sesaat kemudian, musik dimainkan. Lalu semua orang berlutut di depan patung itu, kecuali 3 orang. 3 orang berdiri tinggi dan tegak. Hamba-hamba raja melihat ketiga orang itu tetap berdiri. Mereka bertanya, "Siapa ketiga orang itu? Alangkah beraninya mereka melanggar perintah raja." Mereka adalah ketiga sahabat Daniel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Hamba-hamba raja membawa ketiga orang itu kepada Raja Nebukadnezar. Raja murka, katanya kepada mereka, "Engkau berani melawan perintahku? Aku memberi satu kesempatan lagi. Kami akan memainkan musik kembali. Bila engkau mendengar musik, engkau harus bersujud dan menyembah patung itu. Jika tidak, aku akan melemparkanmu ke dalam perapian yang menyala-nyala."
Ketiga orang itu tidak takut kepada Raja Nebukadnezar. Mereka berkata, "Ya Raja, Allah kami dapat menyelamatkan kami. Kami tidak akan menyembah patung itu." Lalu Raja menjadi murka. Katanya kepada hamba-hambanya, "Buatlah api yang panasnya 7 kali lipat. Ikatlah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu lemparkan ke dalam api itu." Wow, ini Sadrak, Mesak, dan Abednego ya. Hamba raja membuat api yang makin lama makin panas. Mereka menangkap ketiga orang itu dan mengikatnya. Mereka melemparkannya ke dalam api yang amat panas itu. Raja Nebukadnezar melihat ketiga orang itu. Ia menyangka ketiga orang itu akan jatuh dan meninggal. Tetapi ia melihat ada 4 orang. Ia menghitung 1, 2, 3, dan 4. Raja memanggil hamba-hambanya dan bertanya, "Bukankah engkau melemparkan 3 orang ke dalam api itu?" Jawab mereka, "Ya Raja, kami melemparkan 3 orang ke dalam api itu." Raja berkata, "Aku melihat 4 orang. Seorang tampak seperti anak Allah. Mereka berjalan-jalan di api. Api itu tidak mencelakakan mereka." Lalu Raja Nebukadnezar memanggil orang-orang yang ada di dalam api itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego keluarlah. Ketiga orang itu pun keluar. Mereka berdiri di hadapan raja. Api sama sekali tidak mencelakakan mereka. Kata Nebukadnezar, "Allahmu mengirim malaikatnya untuk menjagamu. Tidak ada Allah lain yang dapat melakukannya." Lalu kata Nebukadnezar kepada semua orang, "Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah pemberani. Mereka masuk ke dalam api dan Allah mereka menyelamatkan mereka. Tidak ada seorang pun boleh melawan Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego." Ya, wow. Jadi justru raja memberikan perintah supaya setiap orang untuk sujud dan menyembah kepada Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego ya. Nah, kita masuk ke bagian C, pembahasan materi kita tentang Allah sebagai penyelamat umat manusia ya. Nah, barangkali anak-anak kamu sudah tidak jarang lagi mendengar kata penyelamat ya. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan penyelamat dan apakah manusia membutuhkan penyelamat termasuk kita sendiri ya? Nah, penyelamat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seorang yang meluputkan atau menghindarkan orang lain dari sebuah bencana atau bahaya. Ingat ya, Ibu ulangi, penyelamat adalah seseorang yang meluputkan. Meluputkan itu melepaskan ya, atau menghindarkan, menjauhkan orang lain dari sebuah bencana atau bahaya. Ketika seorang melakukan tindakan penyelamatan, ia telah menjadi seorang penyelamat. Nah, contohnya adalah pemadam kebakaran, petugas pemadam kebakaran yang sedang menyelamatkan orang dari sebuah kebakaran rumah. Nah, itu sudah termasuk tindakan penyelamat ya. Dan petugas pemadam kebakaran tersebut sudah sebagai penyelamat ya, sudah menjadi seorang penyelamat ya. Demikian juga dengan petugas-petugas atau kelompok yang bertugas untuk menyelamatkan orang dari bencana atau bahaya ya. Ketika mereka contohnya menyelamatkan orang-orang dari bencana banjir ya, di sana mereka sudah bertindak sebagai penyelamat ya, atau tim penyelamat ya. Nah, menjadi penyelamat juga berarti melakukan perbuatan baik kepada orang yang membutuhkan pertolongan ya. Juga berarti perbuatan baik ya. Allah adalah penyelamat manusia. Allah bertindak dengan berbagai cara untuk menyelamatkan manusia. Kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego yang diceritakan kitab Daniel pasal 3 memperlihatkan kepada kita bagaimana cara Allah bertindak menolong orang yang percaya dan mengandalkan Dia.
Allah mengirimkan malaikatnya untuk menjaga dan melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego dari perapian yang menyala-nyala. Ketika mereka dilempar oleh Raja Nebukadnezar ke dalam api, mereka bertiga sama sekali tidak celaka ketika keluar dari api itu. Tubuh mereka tidak terbakar, rambut mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada Sadrak, Mesak, dan Abednego ya. Allah menyelamatkan mereka dari perapian yang menyala-nyala dan sangat panas. Nah, teks bacaan Alkitab lainnya yang mendukung materi pelajaran kelima ini adalah dari Injil Lukas pasal 4 ayat 16 sampai dengan 30 ya. Nah, silakan kamu baca di rumah ya. Kamu baca dulu baru kemudian lanjut ke video ibu ya. Tinggal ini ya, kemarin kita sudah baca Daniel pasal 3 ya. Nah, sekarang kamu baca Lukas 4 ayat 16 sampai dengan 30. Nah, khususnya kita lihat pada ayat 18 dan 19. Sejak semula Allah telah menetapkan seorang penyelamat. Siapa itu? Yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Nah, melalui perjanjian lama yang digenapi dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19 misalnya, Allah mengingatkan manusia untuk kedatangan juru selamat, sang juru selamat melalui pesan-pesan yang disampaikan oleh para nabi. Kita sudah bahas ini di materi ketiga ya. Janji Allah akan kedatangan juru selamat ya. Nah, apa alasan juru selamat diutus atau datang ke dunia? Jawabannya adalah untuk menyelamatkan manusia ya. Itu tujuan kedatangan juru selamat ke dunia ya. Semua umat manusia tanpa terkecuali ya, termasuk kamu, termasuk ibu, termasuk mereka yang berada dalam berbagai situasi dan kondisi yang tidak baik. Penulis kitab Injil Lukas pasal 4 ayat 18 sampai dengan 19 menulis bahwa penyelamat datang untuk orang-orang miskin, orang-orang tawanan, orang-orang buta, dan orang-orang tertindas ya. Seperti yang tertulis di Lukas 4 ayat 18 sampai dengan 19 ya. Untuk memberikan kebebasan pada orang-orang tawanan ya, dan juga memberikan penglihatan pada orang-orang buta dan membebaskan orang-orang yang tertindas ya, dan juga kepada orang-orang yang miskin ya. Nah, mengapa manusia membutuhkan juru selamat atau penyelamat? Kenapa kira-kira ya? Nah, kita bahas dulu ya. Ini berhubungan dengan pelajaran 1 sampai dengan 4 yang Ibu sampaikan di awal tadi ya. Dosa yang telah diwariskan oleh Adam dan Hawa telah menyebabkan rusaknya hubungan antara Allah dan manusia. Ya, akibat dosa manusia tersebut, manusia membutuhkan penyelamat untuk memulihkan hubungannya dengan Allah. Penyelamat tersebut yang akan menanggung hukuman atas dosa-dosa manusia. Dosa akan ditebus dan diampuni. Allah sungguh mengasihi manusia. Oleh karena itu, Dia menganugerahkan seorang penyelamat untuk menebus dan mengampuni dosa-dosa manusia ya. Jadi Allah menganugerahkan kita Yesus Kristus untuk menebus dan mengampuni dosa-dosa kita ya, supaya kita tidak menerima hukuman atas dosa-dosa kita ya, melainkan ditebus oleh Allah sendiri melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, menggantikan kita menerima hukuman dari segala dosa-dosa kita ya. Nah, keselamatan bukanlah sesuatu yang dapat dibeli, tidak bisa dibeli. Keselamatan hanya dapat diperoleh melalui percaya kepada Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Percaya bukanlah hanya di mulut saja, akan tetapi harus tercermin dalam seluruh tindakan hidup manusia, yaitu hidup benar dan menuruti semua perintah Tuhan. Jadi tidak sebatas pada ucapan di mulut ya, atau pengakuan saya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ya, tetapi tidak hidup benar, itu sama saja dengan bohong ya.
Tetapi ketika kita mengatakan bahwa kita percaya dan terbukti melalui sikap hidup kita yang benar dan menuruti firman Tuhan, itu menjadi bukti bahwa kita adalah orang yang percaya ya. Jadi tidak hanya di mulut saja ya, harus dibuktikan melalui tindakan atau perbuatan hidup sehari-hari yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita dapat melakukan banyak hal untuk menjawab kasih karunia Allah yang telah menganugerahkan juru selamat. Kita diharapkan dapat mencontoh teladan juru selamat, yaitu turut menjadi penyelamat atau menjadi penolong bagi orang lain dalam kehidupan setiap hari. Nah, jadi kita dapat bersyukur ya, kita dapat bersyukur atas keselamatan yang sudah Allah anugerahkan ya, dengan cara mencontoh, meneladani juru selamat yaitu Yesus Kristus ya, yaitu dengan kita menjadi penyelamat atau penolong bagi orang-orang di sekitar kita ya, baik menjadi penyelamat, baik menjadi penolong bagi orang tua, penolong bagi teman, dan juga penyelamat bagi setiap orang-orang yang ada di sekitar kita ya, baik di sekitar rumah, di sekitar sekolah, dan dimanapun di sekolah minggu ya, kita menjadi penyelamat ya. Misalnya kita dapat menjadi penolong bagi kawan dengan membagikan makanan atau roti yang dibawa dari rumah kepada teman yang lapar, yang tidak punya makanan ya. Atau bisa juga dapat menjadi penolong bagi teman dalam hal belajar ya, contohnya ya, teman kamu tidak memahami pelajaran tema 3 tentang materi atau tentang mata pelajaran matematika ya, sedangkan kamu sendiri paham. Lalu kemudian kamu menolong teman kamu untuk menjelaskan materi tersebut, menjelaskan pelajaran matematika tersebut ya. Di sana kamu sudah menjadi seorang penyelamat ya, atau penolong. Ketika kamu mengerjakan pekerjaan rumah yang diperintahkan oleh orang tua, yang diperintahkan oleh mama, contohnya, nak nanti kamu cuci piring ya, tolong ya cuci piring kita. Nah, ketika kamu melakukan hal tersebut, kamu sudah menjadi penolong ya, sudah menjadi penyelamat bagi orang tua, bagi mama ya. Demikian juga kepada adik ya, saat adik kamu contohnya terjatuh, kemudian kamu bersihkan lukanya, kamu tolong ya, di sana kamu sudah menjadi penyelamat bagi adik. Jadi banyak sekali tindakan-tindakan sederhana ya, yang bisa kita lakukan untuk mencontoh Tuhan Yesus sebagai juru selamat, yaitu dengan kita menjadi penyelamat atau penolong bagi orang lain ya. Nah, itu yang merupakan pesan dari materi ini, agar kamu meneladani Tuhan Yesus dan kamu menjadi penyelamat bagi semua orang. Bisa dipahami ya? Oke, untuk hari ini cukup. Silahkan kamu tanyakan hal yang tidak kamu mengerti melalui WA, dan ibu akan kirimkan juga apa yang menjadi tugas kamu untuk lebih memahami lagi materi kita tentang Allah sebagai penyelamat ya. Jadi sudah paham tadi ya, kita simpulkan ya, bahwa penyelamat artinya seseorang yang menjauhkan, menghindarkan orang lain dari bencana atau bahaya ya. Jadi bisa kita buat gambarannya, kita menarik ya, ketika seseorang berada dalam lingkaran bahaya atau bencana, kemudian kita keluarkan dia dari lingkaran bahaya tersebut. Di sana kita sudah melakukan tindakan penyelamat, dan itu merupakan pengertian dari kata penyelamat ya. Penyelamat artinya seseorang yang melepaskan, menjauhkan, menghindarkan orang lain dari bahaya atau bencana ya. Nah, penyelamat manusia itu siapa? Penyelamatnya adalah Tuhan Yesus Kristus ya. Kenapa dia manusia perlu diselamatkan? Kita ingat ya, bahwa kita semua adalah manusia yang penuh dengan dosa ya. Dari pelajaran 1, 2, 3, 4 kita sudah bahas ya. Manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa ya. Benih-benih, bibit-bibit dosa itu ada di dalam hati manusia ya. Kita bisa lihat jelas itu pada saat contohnya kita
merasa tidak diperlakukan adil, atau seperti Kain ya, seperti Kain yang merasa iri kepada adiknya Habel karena persembahannya tidak diterima ya. Lalu kemudian kita melihat bahwa ada bibit dosa di dalam diri Kain, yaitu iri hati ya. Nah, kemudian dia melakukan dosa. Nah, dosa tersebut tidak bisa kita hilangkan atau tidak bisa kita hapuskan dengan kita sendiri ya, atau kita beli, tetapi hanya Yesus saja yang dapat menebus atau mengampuni dosa-dosa kita ya. Tidak kita temukan dari barang-barang atau tidak kita temukan dari orang lain ya, sesama manusia, karena setiap manusia adalah orang berdosa. Nah, itu alasan mengapa manusia membutuhkan juru selamat ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ibu harapkan kamu dapat memahami dan kamu dapat menjadi penyelamat ya, seperti Tuhan Yesus, dan menjadi penolong bagi setiap orang-orang di sekitar kamu. Selamat mengerjakan tugas-tugas yang akan Ibu kirimkan nantinya, dan Tuhan memberkati. Shalom.